Halo, kita bertemu kembali di mata kuliah pengauditan lanjutan minggu ke-9, di mana minggu lalu kalian sudah melakukan ujian tengah semester, kalian sudah mengirimkan juga draft bab 1 dan bab 2. Ada beberapa poin perbaikan yang harus kalian lakukan. Kalian bisa cek di masing-masing Google Classroom ya. Di situ Bapak sudah berikan komentar per masing-masing akun terkait dengan bab 1 dan bab 2 sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan draft proposal mini riset. Oke, baik. Sebelumnya untuk RPS sebenarnya di minggu ke-9 ini kita seharusnya sudah sampai ke bab 4, namun karena satu dan lain hal ya terkait dengan pemenuhan waktu yang memang terbatas, akhirnya kita bergeser sebelum UTS kita selesaikan hanya sampai dengan bab 2. Oke, tapi nggak masalah. Selanjutnya kita di apa? Di setelah UTS ini kita akan bedah terkait dengan bab 3 dan kalau ada memang ada kesempatan untuk membahas bab 4 nanti Bapak sampaikan. Oke, kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini pada dasarnya kalian akan mengkaji terkait dengan metode penelitian. Adapun detailnya sebagaimana yang bisa kalian lihat di sini ya. Bab 3 metode penelitian terdiri dari yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian, yang kedua adalah desain penelitian, yang ketiga adalah definisi operasional dan pengukuran variabel, yang di dalamnya terdapat variabel dependen dan variabel independen. Berikutnya populasi dan sampel. Oke, setelah itu ada bagian teknik pengumpulan data, uji-uji, ya uji asumsi klasik. Nah, tergantung nih kalian nanti bisa perkuat di mata kuliah metodologi penelitian, di mana di sana akan dijelaskan terkait dengan uji asumsi klasik di SPSS. Itu ada 4, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Nah, berhubung di sini contoh contoh daripada mini riset ini adalah variabelnya y-nya itu variabel dummy, makanya dia menggunakan uji regresi logistik. Nah, kalian bisa bedakan kalau seandainya variabel Y kalian itu selain variabel dummy, kalian menggunakan analisis regresi linear berganda. Namun kalau seandainya kalian variabel Y-nya itu dummy, dummy itu maksudnya yang diukur dengan 1010, kalian menggunakan analisis regresi logistik. Sebenarnya pada dasarnya kalau lebih aman pada saat sidang skripsi nanti itu menggunakan variabel Y-nya adalah variabel Y selain dummy ya, karena selain dummy itu memang terbukti datanya lebih valid dan juga memang datanya itu memang lebih lebih dapat dipercaya ya. Beda halnya dengan variabel dummy, variabel Y-nya yang diukur 1010 itu ada kecenderungan kecenderungan kesalahan daripada data yang diinput karena berdasarkan asumsi atau judgement daripada si peneliti. Oke, untuk uji multikolinitas nanti kita akan bahas. Selanjutnya metode analisis ya, ada uji keseluruhan model, overall model fit, ada uji kelayakan model regresi, ada koefisien determinasi. Nah, tergantung nih kalau seandainya regresi logistik menggunakan metode analisis ini, tapi kalau seandainya analisis regresi linear berganda itu menggunakannya metode analisisnya beda, ada uji uji R square ya dan lain-lain. Oke. Untuk uji hipotesis di sini harusnya kalau seandainya nanti kalian pas skripsi ada uji F itu keseluruhan model. Ini karena mini riset sampai dengan uji T saja cukup ya. Dan analisis regresi logistik. Oke, baik kita akan mulai di bab 3 di contoh ini di halaman 18. Oke. Pada dasarnya di sini untuk metodologi penelitian sendiri kalian perlu perlu pahami bagaimana caranya melakukan pengukuran masing-masing proksi atau masing-masing variabel itu dengan dasar penelitian-penelitian terdahulu. Kira-kira pengukuran atau rumusnya menggunakan rumus apa, kalian perlu cantumkan dan perlu sertakan juga sumbernya, ya penelitiannya dari mana. Oke.
Oke, bab 3 metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Pada dasarnya waktu, yang namanya waktu berarti terkait dengan periode ya. Periode ini kalian lakukan di apa contohnya di Bursa Efek Indonesia itu periodenya tahun berapa sampai dengan tahun berapa ya. Selanjutnya tempat penelitiannya di mana? Kalau seandainya datanya data primer ya datanya di lapangan. Tapi kalau seandainya datanya sekunder itu berasal dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang diposting di web IDX. Oke. Contohnya ini penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui laporan tahunan perusahaan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 yang tercatat di website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Ya, kalian jangan sama persis dengan ini, kalian perlu parafrase ya, kalian perlu olah kalimat kalian agar tingkat plagiarismenya tidak tinggi ya. Oke, berikutnya desain penelitian. Desain penelitian ini pada dasarnya adalah mengukur hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke. Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif di mana penelitian menggunakan angka yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang diambil melalui website idx.co.id. Berdasarkan penelitian ini juga memiliki desain kausal yang bertujuan menguji hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen atau variabel Y. Nah, di sini yang perlu kalian cermati untuk desain sendiri, kalian perlu analisis daripada masing-masing variabel karena masing-masing variabel itu desainnya berbeda-beda. Kalian coba merefer atau mengacu kepada jurnal penelitian masing-masing, jurnal penelitian terdahulu masing-masing. Semakin banyak jurnal penelitian terdahulu masing-masing akan mempermudah kalian untuk mengeneralisir daripada desain penelitian mini riset kalian. Oke, berikutnya adalah definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada dasarnya, ya namanya definisi itu adalah pengertian ya. Definisi operasional berarti pengertian terkait dengan operasionalisasi mekanisme daripada variabel yang kalian ambil. Dan pengukurannya seperti apa? Pengukuran itu atau proksi itu rumusnya seperti apa? Kira-kira variabel itu diambil dari laporan tahunan atau laporan keuangan itu ngambilnya dari mana? Rumusnya apa? Kalian perlu jelaskan di bagian definisi operasional dan pengukuran variabel ini. Oke. Variabel dependen itu kalian bisa jelaskan juga. Contohnya di sini menurut Sekarang dan Bugi, variabel dependen merupakan variabel yang menjadi pokok utama dalam penelitian atau dengan kata lain merupakan fakta utama dalam penelitian yang dilakukan. Sehingga variabel dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Jadi istilah lainnya variabel dependen itu adalah variabel Y. Variabel Y itu yang dipengaruhi oleh variabel X. Dan memang kalau seandainya variabel X-nya berubah, otomatis variabel Y juga berubah. Makanya ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kalau pengaruh positif semakin tinggi, ya semakin tinggi variabel X, ada peningkatan variabel X, otomatis ada penurunan variabel Y. Tapi kalau seandainya ada pengaruh negatif, ya berarti variabel X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat, atau hubungannya tidak lazim, seperti itu. Ya. Oke, sehingga variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen lain. Jadi memang contohnya variabel X-nya ada 3, ya berarti variabel 3X itu mempengaruhi daripada variabel Y. Oke, atau variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian yang di contoh ini adalah pemilihan auditor eksternal yang merupakan variabel dummy. Nah, ini ya kalian jelaskan kalau seandainya kalian variabelnya itu adalah variabel apa? Nominal, kalian juga perlu pelajari di sini terkait dengan beberapa skala penelitian. Ada skala penelitian itu variabelnya ada rasio, ya, ada interval, ya, terus juga ada nominal, ada variabel dan juga kalian perlu cermati dan perlu pelajari karena hal ini kalian akan pertanggungjawabkan pada saat sidang skripsi kalian nanti. Oke, di mana berdasarkan penelitian terdahulu kalian jelaskan penelitiannya siapa yang sudah yang sudah mengukur daripada masing-masing variabel kalian, pengukurannya atau proksinya, ya pengukuran variabelnya kalian jelaskan. Contohnya di sini untuk pemilihan auditor eksternal memberikan nilai 1 bagi perusahaan yang menggunakan jasa audit Big Four dan 0 bagi perusahaan yang menggunakan jasa audit non Big Four. Pada dasarnya di sini sih Bapak menyarankan kalian kalau seandainya kalian ingin melanjutkan ke skripsi, diharapkan variabel Y kalian bisa diukur dengan menggunakan
variabel selain variabel dummy ya, karena berdasarkan kakak tingkat kalian juga banyak sekali yang banyak sekali perdebatan antar penguji ya, pada dasarnya variabel dummy atau regresi logistik itu kan sebenarnya non parametrik, dan memang itu agak sedikit panjang ya proses daripada penjelasan kalian ke penguji. Diharapkan kalau seandainya kalian mau mau melanjutkan ke skripsi, variabel Y kalian coba dianalisis lagi. Diharapkan variabel Y kalian pengukurannya selain variabel dummy bisa rasio, ya bisa ordinal, ya bisa skala yang lain selain variabel dummy. Nah, yang ada rumus-rumusnya itu yang lebih kuat datanya. Oke. Nah, berikutnya untuk variabel independen ya, bagian berikutnya tadi kan kita sudah membahas terkait dengan variabel dependen. Variabel independen itu pada dasarnya variabel yang mempengaruhi dependen, di mana variabel itu baik positif maupun negatif. Jadi pada dasarnya yang tadi variabel Y atau variabel dependen itu yang dipengaruhi, sementara variabel independen atau variabel X itu yang mempengaruhi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini contohnya adalah leverage dan biaya audit. Kalian jelaskan pengertian leverage menurut penelitian terdahulu. Selanjutnya kalian juga jelaskan juga variabel X1 ini proksi atau pengukurannya seperti apa, mengacu ke penelitian siapa, gitu ya. Begitupun X2, X2 juga kalian jelaskan pengertiannya ya menurut beberapa para ahli atau penelitian terdahulu. Kalian juga jelaskan pengukurannya menggunakan rumusnya seperti apa, gitu ya. Oke, berikutnya berdasarkan keterangan di atas, maka variabel besar pengukuran kalian buat tabel operasionalisasi variabel yang isinya adalah ada kolom nomor, variabel, ya, definisi, pengukuran dan skala, gitu ya. Oke, pemilihan auditor eksternal. Pemilihan auditor eksternal merupakan proses seleksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kualitas audit yang terbaik di antara banyaknya KAP yang ada. Contohnya menurut Fitriani, gitu ya. Nah, ini pengukurannya pakai 1,0 ya. Pada dasarnya skala nominal atau skala dummy itu memang diharapkan diminimalisir dalam penelitian kalian ya. Oke, untuk leverage di sini rasio itu rumus ya. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana atau aset yang dimiliki yang berasal dari beban tetap atau hutang yang bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Nah, ini rumusnya total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, ini lebih aman nih, datanya cenderung lebih stabil ya. Kalau bisa variabel kalian apa namanya perbanyak skalanya, skala rasio gitu ya. Oke, biaya audit atau audit fee adalah biaya yang dikenakan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan, di mana rumusnya adalah log natural daripada audit fee yang dibayarkan oleh si klien, ya. Skalanya adalah skala rasio, gitu, ya. Oke, ya. Oke, sampai di sini saja, ya. Kita tidak perlu panjang lebar, ya. Kalian coba susun dulu seperempat daripada bab 3 ini. Tugas kalian adalah kalian mengerjakan waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, definisi operasionalisasi variabel yang terdiri dari variabel dependen, variabel Y, dan variabel independen atau variabel X, berserta pengertian dan pengukurannya, dan terakhir kalian buat juga tabel operasionalisasi variabel sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke. Demikian di pertemuan ke-9 ini untuk pembahasan daripada bab 3 ya, bagian pertama. Minggu depan kita akan lanjutkan di pembahasan terkait dengan bab 3, bagian kedua terkait dengan populasi dan sampel, metode sampling, teknik pengumpulan data, dan beberapa uji di SPSS. Gitu ya. Jadi di bab 3 ini kita buat 3 tahap. Ya, tahap pertama sampai dengan operasionalisasi variabel, tahap kedua nanti minggu depan sampai dengan uji SPSS, dan tahap ketiga adalah terkait dengan analisa. Gitu ya. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan di forum, baik itu di grup WhatsApp maupun di Google Classroom, seperti itu. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.